Pindahnya dah. Di Rawang jo Pak Anda. Oh lah itu foto apa jambu pakai mesin mah. Oh alhamdulillah banget nih. Anugerah apa mau dapat dari itu. Kami kurang dari orang Lubuk Kilangan. Aku kami belajar gitu. Enggak juga udah Pak. Cuma ambo dia lah disuruh jadi bos baranak banyak kok Pak. Alhamdulillah. Dia lah terlanjur ditunjuk jadi induk Pak. Jadi harus melahirkan ambo itulah. Dan otomatis kalau bicara tentang lingkungan, tentang itu sampah, ambo menggebu-gebu banako Pak, karena terbayang titik-titiknya Pak. Terbayang. Istilahnya, tidak ada alasan. Oh, umpamanya dikatakan pakai aluk lah. Dia jangan sibuk-sibuk mana. Enggak mau makan tuh ciri sebentarnya Bu. Dengan rencana awak sebelumnya, ya, dengan materi-materi yang kami dapat kalau kejuruteraan, hari itu kami datang, ada Pak Camat lengkap sekali, ada Pak Camat, mentor dari Kampung KB, Ketua Kampung KB, Bapak Lurah yang mewakili Pak Sekretaris, dan Ketua Masyarakat beserta pada KPR. Jadi mungkin perlu kami Ketua PKK. Ketua PKK lengkap Bu. Jadi kami betul-betul menimba menggali apa yang kami lakukan untuk di Padang kampung kami Padang ini. Jadi kalau mesin jahit lado. Jadi kemauan daripada kader-kader kami lah sangat luar biasa. Jadi tinggal lagi kami minta Bu Asri sebagai membimbing kami apa yang harus kami lakukan ke depannya. betul. Jadi itu bisa kita rasa dapat kawan ambo, dapat di sana ambo yang untuk memikirkan sampah kok aja. Jadi menularkan virus itu teramat senang ambo Pak. Enggak virus corona loh Pak. Jadi kami sebenarnya telah persiapkan sampai bis terus. Iya. Tapi dia karena tabayang mendaki bukit, pakar bukit ya kan. Akhirnya bis naiknya. Maka kami pakai teh itu terlalu. Ayam peknya nak Pak. Nah, Ayam yang peknya. penting nyampe nama. Iya, ayam peknya dulu nih ya. Alhamdulillah. Nah, ibu lah saya simpulkan gitu kan. Ayam peknya ya. Iya. Mudah-mudahan harapan awak tuntas hari itu ya. Iya, Pak. Ya nanti kita Ada Pak lagi Camat. Itu minimal sih sebulan itu kumpul lah sebenarnya. Akhirnya dikendalikan oleh Pak W langsung ke PT kan. Jadi sekaligus arisan. Terus itu pertanyaannya sama Bu adalah bila bisa awak pergi ke Karang Putih ya? Ke Karang Putih ya? Mau minta malam itu juga. Alhamdulillah semuanya ngiyo Bu. Cuma ibu lo tapi tidak bisa Bang. Ya kan? Insya Allah asalnya sudah berada di Padang, Insya Allah aku siap. Waktunya kami rehat agak sehari, hari libur kakak sedih kami. Artinya kalau semangatnya tidak terlalu ya. Biasa. Ibu tuh nampaknya aku tadi. Ambo alhamdulillah senang banget Pak. Jadi teman-teman betul yakin dengan sakit peksa membuka kunci itu tabayang langsung. Dia tidak tabayang. Itulah sanang nanti yang Bu. Jadi ibu-ibu kita waktu awal-awal COVID kan nerima orderan masker itu banyak kan? Ya, betul. Hampir 20.000 masker Iya. di Kajian seminggu. Itu ngerajakannya pun dia terpusat di masjid. Itu kelebihannya. Iya betul. Jadi artinya adalah memang itu ala rukun gitu untuk mengarungi hidup itu kan. Betul. Apalagi kalau ada kegiatan seperti itu. Memang kok sangat mendesak ibunya. Betul. Jadi balik tantangan ibu tadi, kami balik katanya bila ibu nyo capek. Kebetulan sampahnya kita sosialisasi masyarakat untuk mulai mengumpul sampah dan menjual sampahnya di bank sampah kita. Jadi sembari ikut dilatih Pak, ikut tak kumpul juga. Kapan perlu buat selebaran. Bank sampahnya harus segera dibikin, buat strukturalnya. Sudah tuh bank sampah ini menerima plastik bla 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 bla. Nah, buat selebaran itu. Kalau tentu bersorak-sorak nggak mungkin Pak. Jadi selebaran aja kita taruh di warung, perempatan, SD atau apa. Segera. Jadi perangkat semua bergerak. Nah, bentuk, kasih nama, buat struktur, action.
bergerak. Itu apa? Jadi segera sadunya berjalan gitu Pak. Jadi beko pamunya per RT atau per RW ya kita edukasi kembali Pak, serupa dulu pamunya Pak RW-nya harus paham apa saja yang harus dikumpulkan, bagaimana manajemen sampah berbasis rumah tangganya. Kita sambil jalan. Ya. Jadi betul-betul hanya pilah dari rumah yang dibawa ke bank sampah kita tuh terpilah. Jadi gitulah Bu Sri, pengantarnya sangat paham ya Pak Bejo di Pak RW. Hingga kalau perlu kami hari ini dapat kulinya jangan, terutama bagi kita yang lain pengenalan langsung aja waktu itu banyak kira. Nanti anunya kan pakai busa. Nah, itu dari tali. Oh itu luarnya kok. Nah, itu luarnya Pak. Jadi orang nggak tahu kok dari dia bantu. Kalau ambokas itu tentu harus dikumpulkan dulu dan Allah pasti tentu tidak mencukupi. Bayar aja. Berapa banyak kira untuk Nggak usah banyak, 3 sampai 5 aja cukup. Jadi yang inti-inti yang sudah punya dasar menjahit, kita apa di sini? Kita berlatih di sini sampai menjadi. Jadi paling lama itu berlatihnya 5 hari, paling lama. Tapi kalau ibu-ibu cepat itu bisa 3 hari. Jadi gimana? Yang mana yang mau kita? Ingin semua boleh, ingin nginap di sini boleh. Yang mana mau ditempuh? Semua harus bergerak. Jangan diberi peluang untuk kita berdiam dulu. Kami dari RW8 khusus dari Tribina ini ingin sekali mengadopsi ilmu yang Ibu ada, dan kami berharap Pagang Dalam itu selalu harus merdeka. Nah, jadi itulah dalam hal ini kami sebetulnya masih kurang paham betul masalah bank sampah ini. Sesuai dengan kata-kata orang, bank itu kan uang, tempat uang. Sekarang kita bicara dengan sampah. Memang mungkin kalau kita satukan menjadi sampah kita ciptakan menjadi uang. Jadi kami berharap di sini Bu, tentu apa saja sampah-sampah yang bisa dijadikan uang, kita bikin apa ada segala macamnya. Jadi untuk itu mungkin perlu penjelasan dari Ibu, sebab tidak semua sampah itu bisa kita ulang, tidak kita olah. Nah, untuk itulah Bu, mungkin itu kira-kira harapan kami, penjelasan dari Ibu, bentuk-bentuk sampah
yang bisa didaur ulang, dan nantinya sampahnya ini mau dibikin kemana, artinya mau dibikin buat ini buat itu. Jadi untuk itu kami masih awam, kurang paham gitu. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari Ibu, kami siap optimis untuk bisa berbuat lebih. Gawenya apa sih? Kan gitu. Wah, kelompok ya yang bergerak di bidang, kalau kece orang awak, persarapan, kan sarok. Nah, dia dalam pengelolaan itu ada dua macam, Pak RW. Ada cara mandiri dan ada cara penjemputan, pengelolaan. Nah, setelah kita membentuk sebuah struktur, di situ kita ada yang namanya koordinator lapangan. Di dalam struktur itu, selain dari ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain, ada koordinator lapangan. Nah, koordinator lapangan inilah yang nanti akan bergerak di lapangan untuk mendata masyarakatnya. Jadi kan ada dua sistem tadi kita bikin, satu mandiri, ada penjemputan, pengelolaan, dalam pengelolaan. Jadi Pak RW, cara awak mengelola bank sampah waktu itu macam yang mandiri, masyarakat datang sendiri menjual sampah ke kita. Yang penjemputan, tim awak kolah yang awak bentuk koordinator lapangan yang menjemput sampah ke rumah-rumah. Nah, kalau sampah itu secara mandiri diantar ke kita dan sudah terpilah, itu kita yang akan membayar barat kiloannya, dalam catatan sampah yang sudah terpilah dan dalam kondisi bersih. Tuh. Tetapi sampah yang kita jemput oleh tim bank sampah kita, itu mereka yang membayar ke tim bank sampah awak setiap bulannya. Sepakatilah sesuai dengan masyarakat. Apakah sebulan kita pungut 10.000 per kakak, atau 15.000 atau 20.000, itu tergantung kesepakatan di wilayah kerja itu sendiri, atau tim dengan masyarakat, atau lurah dengan masyarakat, atau itu luas acara. Nah, jadi dua sistem. Satu, masyarakat yang mengantar sampah ke bank sampah kita, tetapi kondisi sampah dalam kondisi bersih. Walaupun sampah plastik yang diantar kaki toko, bentuknya entah ada cappuccino, entah ada sampo, entah ada sabun, tapi lah dalam kondisi bersih. Ya. Jadi disitulah kita nanti mengedukasi masyarakat di lingkungan kita, Bu, kumpulanlah saruk-saruk plastik Ibu mulai bisa dijual ke kami, tapi yo dalam kondisi bersih. Caranya baak, kok habis sampo tuh puncangi langsung talungkuian, habis kok kumpulan, begitu belum minyak bimoli, minyak sari murni, lah habis puncangi yo sabun, talungkuian, kumpulan, akhirnya kan terpilah dan bersih. Itulah yang boleh dibawa ke bank sampah kita dan kita bayar per kilonya sepakati. Kalau di Tampe Ambo 5.000 sekilo Pak, yang nano plastik tadi. Yang sampah kotor itu kita tidak mau menilainya, artinya mereka tidak memanage sampah dari rumah tangganya. Itu tergolong masukkan ke dalam sampah yang akan dibawa oleh ke TPS oleh koordinator lapangan kita. Nah, TPS nanti akan bisa melakukan pemilahan, umpamanya yang ada kardus dipilah, yang ada botol-botol aqua dipilah, adakan pula tim kita. Itu pengelolaan. Jadi setelah bentuk Pak RW struktur, sudah ada struktur, itu lah ada pokja wak mulai sosialisasikan ke masyarakat bahwa kita harus membuang sampah, bergabung di bank sampah, atau libatkan RT RW tadi. Setiap yang akan mengambil rekomendasi dari RT RW wajibkan gabung ke bank sampah. Bara kakak di kelurahan apa di RW apa? Ini. 347 ya. Nah, 347. Kini bergabung 300
orang, kita sepakati membagi tiap bulannya 15.000 kalau sampahnya dijemput, Pak. Kali 300 orang, berapa? Sampai 1.500.000. Kita keluarkan operasional, barang menggaji orang. Kebayang, Pak? Kalau setiap bulannya kita bisa menyisihkan 500 saja, setahun kita udah bisa koperasi simpan pinjam loh Pak RW. Benar kan? Makanya mau ikan bank sampah kok tadi bisa menjadi bank duit, itu alasan pertama. Apalagi sampah yang plastik kita kelola menjadi uang tadi, bagi-bagi Pak RW. Nggak pitih jadinya Pak RW. Jadi makanya mau berharap RT RW hadir dan Pak Camat itu supaya ada sinerginya antara RT RW lurah dan Pak Camat. Kok mengadu umpama masyarakat, Pak ambo di Pas Solo di Pak RW itu masuk ke bank sampah tuh halaman ambo lawe bisa mau baka. Pak Camat lah bisa menegaskan itu udah ada permennya, udah ada perda, ibu harus bergabung. Sarang ambo kok bisa mau buang di halaman ambo lawe. Ambo baka so bisa. Pembakaran itu dilarang saat ini. Sinergi itulah yang kita harapkan. Tidak bisa ngece indah. Kalau apa enggak mau bergabung, ambo enggak penting sore. Jadi mengadu ke lurah lah mau oke kan? Iyo harus mengadu ke camat lah melakukan aku kawali kota, aku lagi kawali kota. Lah wajib satu kelurahan itu satu bank sampah minimal. Kan tidak sulit Pak karena sudah disepakati. Nah itu bisa dikelola oleh RT RW. Makanya mau bicara bank sampah bisa menjadi bank duit kalau dikelola secara serius itu akan menjadi hasil, bisa menciptakan lapangan pekerjaan Pak. Ini apa suruh orang yang nganggur tolong japui 100 kakak, Genko 100 kakak, Pak gajinya dengan hasil yang fleksibel tadi. Keluarkan operasional. Kita wajibkan. Jadi siapkan mentor, lapor ke Pak Camat. Untuk mampir itu kan jadi mentor. Pak, Bu, nggak ada untuk membuangnya, nggak ada tank kontainer di daerah kami, lapor DLH. DLH tidak bisa tidak. Pak Camat sebentar melaporkan ke DLH, tolong siapkan kontainer di kafe kami. Jadi sampah itu terkelola dengan baik. Dan sembari tim dari bank sampah harus siap mengedukasi masyarakatnya supaya ibu-ibu rumah tangga itu memilah sampah plastik kok Pak. Lengkap dari lurah sama RW Bu, memang disengaja nih kemarin untuk belajar. Kalau kader Bu, Pagang Modern Kampung KB, insya Allah kalau untuk bekerja, kalau untuk action Bu, tidak diragukan lagi kalau saya lihat. Karena awalnya dulu sudah membuat tas yang dengan penuh pernak-pernik dengan harga jual sampai 300-200 ribu, itu laku. Tapi setelah itu mandek, diam. Kenapa? Pasarnya tidak ada. Nah, kecemasan, ada suatu kecemasan. Kenapa dia bisa mandek? Kenapa dia bisa berhenti? Bukan masalah dengan barang baku, tetapi pasar itu kendala yang sangat besar nantinya bagi bank-bank sampah. Bank sampah didirikan dengan kepemimpinan yang ada struktur dan dilengkapi dengan kader-kader yang nantinya memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna, mendaur ulang sehingga menjadi bermanfaat. Seperti ibu yang tadi berbicara di bawah, ada pasar, di situ sangat potensi, ada kampus, ada rumah sekolah-sekolah, dan ibu contohkan tadi ada kotak pensil. Tinggal lagi kini action. Saya melihat di Pagang Modern Bu, tempat di mana seperti ada kantor, ada penumpukan barang-barang yang akan kita kerjakan oleh kader. Bank punya tempat dan hasil dari beli tadi Bu,
dilempar lagi ke kader untuk mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Dalam waktu dekat memang sifatnya sementara tuh Bu. Memang kita ada itu kendalanya tadi saya bilang pasar. Begitu kita dapat barang, begitu kita dapat seluruh barang yang akan kita buat apa? Hanya sekedar bisa membuat. Kalau action sekedar membuat semuanya bisa. Tetapi mencari pasar itu yang kini kendalanya. Mereka berbuat apa yang kita buat, kayak setan, celmek, kotak pensil, buat. Tetapi hanya sekedar membuat bisa. Actionnya untuk menjadikan itu uang bagi kader-kader ini bagaimana? Itu kendala. Nah, kenapa bank sampah di Kecamatan Nanggalo ada bank sampah? Mandek, mati. Karena tidak ada kader yang mendaur ulang kembali. Kini kita ada. Untuk Pulau Pagang modern Kampung KB, ada kader-kader yang bisa dimanfaatkan. Kendalanya satu, pasar yang bisa menghasilkan uang, yang bisa memicu kader-kader ini semangat. Nih buat 1000 nih ada yang pesan. Nih buat 500 mak, nih dari kampus. Nah itu kalau hal itu bisa yang dijembatani sebagai pasar yang langsung melobi-lobi Bu, insya Allah dalam waktu dekat mungkin Pagang Modern, Kampung KB Pagang Modern bisa eksis Bu. Itu mungkin kira-kira Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kerja Kampung KB. Sebagaimana yang kita dengar bersama, arahan maupun mekanisme yang disampaikan oleh Ibu Asri tadi, jadi dari A sampai Z kami rasa cukup jelas, enggak Ibu? Jadi dari hasil yang kami dapat tadi, yang kami simpulkan tadi, bagaimana caranya nanti pendistribusiannya, marketingnya ke bawah, mulai dari pengumpulan, itu sudah kita dengar bersama-sama. Untuk itu mungkin yang perlu kita lakukan sekarang, pertama itu melakukan actionnya, kesepakatan kapan kita mulai dalam waktu dekat ini. Kemudian barulah kita berjalan menurut kesediaan Bu Asri. Mungkin itu yang perlu kita sepakatan. Kalau kita lihat tadi mungkin ya jelas dah Ibu-ibu, cukup jelas kan apa yang diarahkan sama Ibu Asri tadi. Jadi seiring waktu berjalan nanti dengan prakteknya, itu Ibu terus menggali bagaimana kesuksesan ke depannya nanti. Mungkin itu ya Bu. Komisaris sekaligus Direktur Utama Bank Sampah Karangputih Sakinah di Karangputih Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Selanjutnya saya hormati Pak Ketua DPC LPM, Pak Ketua RW, Ketua RT, Pagang Dalam, Kelurahan Pulau Pagang yang berbahagia. Sama puji syukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk hadir di sini yang tak pernah terbayangkan sebelumnya Ibu. Kalau kita dari Pulau Pagang itu atau dari Pagang Dalam melihat ke arah bukit ini cuma kelihatan bukit Karangputih aja Bu. Ternyata di dekat bukit Karangputih itu ada juga satu tempat yang sangat luar biasa, ya, yakni bank sampah Sakinah kita ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkati oleh Allah SWT. Salam dan salam dan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersama pemerintah Kota Padang, kami di Kecamatan Nanggalo, dengan terima kasih atas perkenan Ibu Asri kepada kami menerima kedatangan kami yang tadinya direncanakan siang. Tapi alhamdulillah walaupun telat sedikit tapi masih diterima juga dengan sambutan yang sangat luar biasa. Dan ini perlu kami mengapresiasi. Dan juga sekaligus kami mohon maaf Bu sudah mengganggu aktivitas Ibu, merepotkan Ibu, dan juga mungkin sedikit banyak ingin mengambil ilmu dari Ibu, ya.
mudah-mudahan apa yang Ibu berikan kepada kami pada hari ini menjadi amalan jariah Ibu, juga sekaligus menjadi ladang amal pahala nanti. Amin. Tadi kita semua telah mendengarkan cukup jelas tentang bagaimana kita harus membuat bank sampah di kampung KB kita di Pagang Dalam atau Pagang Modern itu. Dan kita semua sebelum beranjak dari Pagang Dalam sudah mempunyai niat untuk melihat langsung sejauh mana apa sih yang sebenarnya tentang bank sampah itu. Dan bahkan kita langsung bertemu dengan narasumber inti atau istilahnya narasumber utamanya langsung kepada Bu Asri yang merupakan motor penggerak bank sampah se-Sumatera Barat. Ya. Beliau ini juga sekaligus sering keluar Sumatera Barat untuk memberikan edukasi yang sama seperti kita terima hari ini. Nah, jadi ini perlu kita syukuri, dan kemudian semangat inilah Ibu yang kami tunjukkan hari ini. Kesungguhan kami semua di sini hadir adalah benar-benar untuk mendapatkan ilmu sekaligus mengimplementasikannya, sehingga nantinya apa yang kita niatkan tadi dikabulkan Allah, terutama untuk bagaimana mengendalikan lingkungan dengan pengelola sampah, kemudian mendapatkan kesejahteraan ataupun juga kebahagiaan lainnya nanti bagi seluruh kader dan itu kemajuan dari kampung kami ini. Dan mudah-mudahan niat yang jelas ini insya Allah benar-benar dapat dikabulkan, tentu dengan ikhtiar kita semua. Tadi telah dibentangkan bersama kepada kita proses awal, walaupun memang sudah jauh-jauh hari ya Bu ya, kita telah mulai mendiskusikan, tapi karena memang ada satu dan lain hal di luar kemampuan kami juga. Salah seorang ibu kami juga kemarin sempat sakit, jadi karena kerukunan warga kami di sana, ya, kerukunan rukun bersama, kerukunan warga kami inilah, makanya kalau yang sakit nggak mau pulang. Nah, nanti takutnya ketinggalan nggak boleh pulang. Artinya kami memang bersama-sama itu, bersama-sama agar ada semangat yang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, insya Allah nanti segera kita akan bentuk secara resmi ya, secara legal melalui kelurahan, nanti tolong dibantu Pak Sek, bagaimana bank sampah ini dapat nantinya segera beroperasional, ya, walaupun dengan persiapan yang kita manfaatkan potensi yang ada, ya. Kalau modal, kami rasa kita semua punya modal, karena modal di samping modal fisik seperti mesin jahit kita ada punya, ya. Modal yang paling utama itu adalah niat kita tadi, ya. Kalau niat kita sudah ada, insya Allah, kalau tadi istilahnya Pak RT atau Pak RW bilang kepada kita semua adalah cap maunya ini, ya. Cap maunya ini dari ibu-ibu sekalian, ya. Itu tidak lepas dari dukungan seluruh bapak-bapak, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung KB kita ini. Dan insya Allah kami yakin ini tidaklah lama itu akan terwujud, tetapi ini terpulang kepada harapan kami pada Ibu Asri untuk benar-benar memberikan mentoring ya, ataupun supporting kepada kami untuk bagaimana ini dapat cepat bergerak, ya. Kita butuh pelatihan setelah ini, kita butuh ya pertama pembentukan, kemudian pelatihan, kemudian juga kita butuh aksi setelah ini, ya. Walaupun tadi akan kita buat komitmen dengan beberapa toko-toko ataupun juga pelaku usaha ataupun juga komplek-komplek perumahan, itu bisa kita lakukan kalau kita semua sudah siap untuk itu.